Gimana sih? Kok bisa aku lupa password sendiri? Berapa ya? Hei, kamu kenapa? Kok kelihatannya bingung dari tadi? Ya nih, aku lagi lupa password aku sendiri. Kira-kira berapa ya? Kamu bisa nggak bantuin aku? Sebentar, sini ikut aku dulu. Aku mau tunjukin sesuatu. Jadi kan, password kamu terdiri dari 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang artinya satu kotak pasti disusun oleh 10 angka yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Yang berarti satu kotak memiliki 10 kemungkinan. Dan kotak 2 pun juga 10 kemungkinan karena bisa berulang sampai ke kotak ke-6. Jadi total dari seluruh password kamu yaitu 1 juta. Jadi gimana nih? Kira-kira kamu bisa nggak buka password aku berapa? Bisa aja sih, tapi peluang kemungkinan aku benar menebak password kamu yaitu 0,0000001. Oh gitu. Makasih ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari Aftara Malina dalam acara Semesa Tutor Dong. Nah, di sini sudah hadir guru kita, guru matematika yaitu Ibu Tresyana Diraswati Novia Anggreni MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Oke, juga sudah hadir bersama kita ada Tiger White dari kelas 11 MPLB 5 ya. Oke, Bu Tresi, gimana nih materi kita pada pagi hari ini? Oke, jadi Bu Tata, untuk materi kita pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kaidah pencacahan dan peluang. Oke. Oke. Untuk pembahasan hari ini itu yang pertama tentang faktorial, kemudian permutasi, dan terakhir kombinasi. Jadi nanti ada latihan soal. Untuk latihan soalnya nanti biar dijelaskan sama Tiger aja. Jadi biar teman-teman di rumah lebih paham. Jadi saya lebih mematangkan kepada materinya dulu. Oke, baik. Jadi kita masuk kepada faktorial. Jadi untuk faktorial itu kalau misal teman-teman tahu, faktorial ini adalah suatu bilangan asli yang belakangnya itu ada simbol tanda serunya. Jadi misalkan saya kasih contoh 5 tanda seru. Itu maksudnya bukan perintah kalau di matematika. Iya, beda gitu ya sama Beda. bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau ada tanda seru belakangnya pasti dia perintah gitu. Iya. Nah, kalau di matematika tanda seru ini adalah tanda dari atau simbol dari faktorialnya. Jadi bacanya tadi 5 tanda seru, itu bacanya adalah 5 faktorial. Gitu. Itu tentang penjelasan faktorial. Nah, faktorial ini nanti akan digunakan ketika kita membahas tentang permutasi dan kombinasi. Jadi faktorial ini hanya sebagai simbol, yaitu tadi tanda seru itu. Oke. Kemudian untuk faktorial bilangan asli itu maksudnya adalah kali mundur. Jadi misal tadi saya sebutkan contohnya ada 5 faktorial, itu maksudnya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sampai dikali 1. Jadi dikali Nolnya enggak ya? enggak. Sampai satu Sampai saja. 1 saja. Oke. Jadi saya beri contoh di sini tadi 5 faktorial. Nah, untuk 1 faktorial itu nilainya 1. Tapi kalau misal 0 faktorial itu juga nilainya juga 1. Kok bisa? Iya, jadi yang berbeda hanya untuk 1 faktorial sama 0 faktorial aja. Untuk bilangan lainnya, bilangan asli lainnya sama seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu kali mundur sampai ke angka 1. Tergantung bilangannya. Kalau 5 ya berarti dari 5, kalau 10 ya dari 10 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini untuk faktorial itu kalau misal ada pembagian faktorial yaitu 10 faktorial dibagi 8 faktorial, ini biar teman-teman nggak terlalu panjang menghitungnya, kan harusnya 10 dikali 9 seterusnya sampai 1. Kan ngitungnya banyak. Sedangkan dibagi 8 faktorial itu juga perkaliannya banyak. Banyak 8 banget, kali iya. 7. Nah, itu teman-teman bisa mencoretnya. Jadi 10 faktorial cukup dijabarkan jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nah, nanti kan muncul 8 faktorial itu. Karena dibagi 8 faktorial di bawahnya, jadi bisa dicoret atau bisa kita bilang kalau habis. Jadi sisanya hanya 10 kali 9 aja. 10 kali 9. Iya. Jadi
hasil akhirnya kita lebih gampang untuk menghitungnya karena hanya 10 kali 9 hasilnya adalah 90. Jadi lebih gampang seperti itu. Tapi teman-teman di rumah itu harus perlu hati-hati ya. Jadi kalau misal ada pembagian misalkan 10 faktorial dibagi 5 faktorial, ini berbeda dengan pembagian pada bilangan biasa. Jadi hasilnya bukan 2. Kan mungkin anggapan teman-teman di rumah itu 10 faktorial dibagi 5 faktorial Langsung itu 2, ya, langsung 10 dibagi. bagi 5 gitu ya. Iya. Jadi itu perlu hati-hati. Untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk ke materi inti ya, yaitu tentang permutasi. Nah, di sini permutasi itu adalah banyaknya cara untuk menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Namanya permutasi, jadi simbolnya adalah P. Nah, untuk penyebutannya nanti ada beberapa penulisan yang berbeda, tapi menyebutkannya adalah permutasi N dari R. Permutasi. Ya, permutasi. Karena nanti simbolnya P. P. Oke. Untuk rumusnya itu adalah N permutasi R, atau mungkin membacanya permutasi N unsur diambil R unsur itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jadi di rumus permutasi ini muncul simbol faktorial, makanya tadi di awal kita jelaskan dulu apa itu faktorial. Oke, itu harus hafal dong ya rumusnya. Kalau ingin mengerjakan soal seperti itu ya. Iya. Nah, untuk latihan soalnya di sini mungkin bisa dijelaskan sama Tiger aja, jadi biar teman-teman di rumah lebih paham. Iya, betul banget ya. Jadi Iya, langsung nih ya langsung kan ya. Sesama ya. Oke. Silakan Tiger dijelaskan. Oke, jadi di sini ada satu contoh soal tentang permutasi. Iya. Soalnya yaitu banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah. Cara mengerjakannya yaitu tentukan dulu banyaknya calon pengurus, yaitu calon pengurusnya 5. Lalu kita cari untuk R unsurnya, yaitu terbanyaknya 3. Setelah kita cari banyaknya calon pengurus dan juga banyak pengurus yang akan dipilih, lalu kita akan masuk rumusnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tresiana. Untuk rumusnya yaitu N unsur diambil dari R unsur sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Jadi 5 diambil 3 sama dengan 5 faktorial, 5 diambil 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali faktorial. Jadi 2 faktorial ini kita coret karena sama dan hasilnya 60 cara. 60 cara dari 5 kali 4 kali 3 gitu. Karena yang 2 faktorial ini sudah kita coret, jadi dapatnya 60 ya, cara. 60 cara. Gitu ya. Oke. Oh, aduh ya. Susah nggak sih matematika itu menurut kamu? Kalau menurut saya sendiri, kalau kita udah paham dan hafal akan rumusnya, Iya. kita akan mudah mengerjakannya. Akan mudah mengerjakannya. Ini ada 2 materi Bu Tresi atau ada materi lain lagi? Oke, untuk materi selanjutnya itu yaitu tentang kombinasi. Nah, mungkin antara permutasi sama kombinasi ini banyak yang masih bingung karena hampir mirip. Sama-sama tentang banyak cara mengelompokkan R unsur diambil dari N unsur. Tapi kalau tadi permutasi itu simbolnya P, kalau kombinasi simbolnya adalah C. Jadi kalau mungkin biar Kenapa dia nggak gampang, K gitu kan ya? iya karena gini, matematika itu simbolnya itu global, jadi pakai bahasa Inggrisnya. Oke. Permutation sama combination. Yes. Oke. Nah, biar tahu perbedaan antara permutasi sama kombinasi itu, jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi kalau tadi diperhatikan soalnya itu kan memilih antara ketua, wakil ketua dan sekretaris. Iya. Sehingga misalkan ada anak A sama B.
yang jadi ketua anak A, yang jadi wakil anak B, Iya. sama kalau kita balik yang jadi ketua itu anak B, tapi yang jadi wakil anak A, itu kan caranya beda. Beda lagi. Ada dua Betul, cara. Bang. Itu permutasi. Mungkin biar gampang ingatnya, permutasi sama dengan perhatian, sama-sama per. Oh, Gitu. Jadi dia butuh memperhatikan urutan kalau permutasi. Oke, oke. Ya. Nah, sedangkan kombinasi Nah. dia tidak memperhatikan urutan. Jadi misalkan ada 5 kelompok diambil 3 orang. Iya. Nah, diambil 3 orang ini tidak ada ketentuan. Jadi misal saya ambil urutannya A, B atau BA itu sama. Sehingga kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Gitu. Ternyata memang sangat berguna gitu ya untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Walaupun ya itu tadi kita juga harus hafal rumusnya ya. Nah ini kita minta kesimpulan nih tentang materi kita hari ini. Kita minta sama Tiger atau Bu Tracy nanti yang akan menjelaskan. Oke, jadi kesimpulan untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang permutasi sama kombinasi. Nah, ini dua materi ini nanti akan dipelajari di materi peluang yaitu kelas 10 semester 2. Perbedaan antara permutasi dan kombinasi tadi adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan sehingga paling gampangnya kalau misal ada soal urutan itu diperhatikan berarti dia menggunakan rumus yang permutasi. Sedangkan kalau misal soal tersebut itu tidak memperhatikan urutan, berarti dia menggunakan rumus yang kombinasi. Jadi jangan sampai salah untuk menggunakan mana yang permutasi sama kombinasi. Iya. Gimana nih Tiger, ada nambahin nggak yang dari Bu Tracy kesimpulannya? Kalau dari saya sendiri, mungkin benar tentang permutasi dan juga kombinasi ini. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Iya. Jadi jangan buat teman-teman yang ada di rumah jangan sampai salah untuk membaca soalnya karena bisa terkecoh akan soal tersebut gitu. Iya. Jadi benar-benar harus memperhatikan ya bentuk soalnya itu Iya. seperti apa juga Harus, gitu iya. ya untuk mendapatkan jawaban. Dan jangan lupa pula kita harus catatan lagi ya Bu Tracy, untuk matematika tuh wajib banget nggak sih kita hafalin rumusnya ya. Oke, itu tadi adalah kesimpulan yang diberikan oleh Bu Tracy dan Ananda Tiger ya. Nah, jangan lupa like and subscribe ke sini. Oke, saya Sari Aftara Malina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.